guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi saluran pernafasan secara singkat dan sederhana. Pertama-tama aku akan coba gambar orangnya. Gambar orangnya seadanya aja ya, supaya kita bisa lebih gampang nanti belajar tentang anatomi dari saluran pernafasannya. Yang pertama di sini ada rongga hidung. Tentu rongga hidung ini sebenarnya tidak lapang seperti itu saja, tetapi ada struktur-struktur detailnya. Tetapi pada gambar ini tidak aku gambar secara detail untuk mempermudah kita nanti memahami hubungan-hubungan antara saluran pernafasan yang bagian atas dan juga bagian bawah. Rongga hidung akan terhubung dengan rongga mulut guys. Jadi itu mengapa kalau misalnya kalian punya ingus di hidung kalian bisa membuangnya dengan mulut, melalui mulut, karena sebenarnya rongga hidung dan rongga mulut itu saling berhubungan. Di dalam rongga mulut juga banyak sekali struktur-struktur seperti gigi, kemudian ya rahangnya juga ada rahang yang keras, ada rahang yang lunak. Tetapi di sini cuman aku gambar ada lidahnya. Kemudian di belakang lidah itu juga ada struktur penting yang namanya adalah epiglottis. Jadi epiglottis ini semacam katup yang bisa membuka dan menutup dari sistem saluran pernafasan. Jadi kalau misalnya kamu nanti sedang makan sesuatu, epiglottis ini akan menutup saluran pernafasan supaya makananmu tidak salah masuk dan membuat kamu tersedak. Lalu struktur di bawahnya ada yang namanya laring. Di dalam laring ini ada pita suara, itu yang nanti bisa mengatur produksi suara kalian. Kemudian saya akan coba memperbesar gambar di bagian ini dulu. Jadi di bagian rongga hidung kita perbesar gambarnya, ya ini secara skematik aja, dan juga di bagian rongga mulut. Ini lidah yang tadi, kemudian di belakangnya ada epiglottis. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah ada sebuah bagian di dalam rongga-rongga ini, yaitu di bagian dinding belakang, ini yang disebut sebagai faring. Nah, faring ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas yang berbatasan langsung dengan rongga hidung kita sebut sebagai nasofaring, karena naso atau nasal itu artinya adalah hidung. Sementara di bawahnya yang warna biru lebih muda ini namanya adalah orofaring. Ya, ingat kalau oral itu adalah mulut ya. Sementara bagian bawahnya yang berhubungan dengan bagian laring kita sebut sebagai laryngofaring. Mengapa kok hal ini penting? Ya karena di zaman COVID ini kita mungkin sering kali mendengar suap nasofaring. Nah, di bagian nasofaring inilah suap itu harus masuk. Jadi alat suapnya itu harus menyentuh di bagian nasofaring ini. Cukup dalam ya. Kemudian selanjutnya ini ada bagian trakea. Trakea ini berupa cincin-cincin tulang rawan setengah lingkaran yang terus nanti melanjutkan diri sebagai bronkus. Bronkus ini ada 2, yaitu bronkus utama kiri dan juga bronkus utama kanan. Bronkus utama kiri ini letaknya dia lebih horizontal dibanding yang kanan dan juga dia lebih panjang. Sementara yang bagian kanan ya ini lebih vertikal dan juga lebih pendek. Itulah mengapa kalau misalnya kamu tersedak sesuatu atau ada barang masuk ke saluran pernafasan, biasanya akan lebih sering masuk ke bronkus yang sebelah kanan. Kemudian bronkus ini akan bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih kecil lagi yang disebut bronchiolus. Bronchiolus ini terus bercabang-cabang sampai nanti ada bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, dan berakhir di alveolus. Bagian ini semua nanti yang menyusun paru kita. Paru ada 2, yaitu di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada 3 bagian atau 3 lobus, sementara yang sebelah kiri hanya dibagi menjadi 2 lobus. Yang sebelah kanan ada lobus atas, lobus tengah, dan juga lobus bawah, sementara yang sebelah kiri ada lobus atas dan lobus bawah saja. Demikian penjelasan singkat tentang anatomi saluran pernafasan.
kita akan membahas lebih detail pada video selanjutnya ya guys. Thank you sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Stay safe and stay healthy.